Ke sekolah telat, anak pasti bermasalah. Ke kantor telat, bekerja bermasalah. Makan telat, perut bermasalah. Tidur telat, kesehatan bermasalah. Ibadah telat, itu sumber masalah kita. Makanya amal yang paling dicintai Allah lebih tinggi dari jihad fisabilillah, lebih tinggi dari berbakti ke orang tua adalah as-sholatu ala waqtiha. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Semoga kita diberi umur untuk bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan perubahan. Allah memberikan shortcut jalan pintas menuju ahli takwa adalah di bulan Ramadan. Yang amal di bulan lain begitu berat dicapai, di bulan Ramadan dengan satu amalan saja bisa berlipat-lipat ganjaran yang tidak dimiliki di bulan yang lain. Setan dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Begitu mudah di bulan Ramadan itu menjadi orang ahli soleh. Apa yang prioritas di bulan Ramadan kita perbaiki, mendampingi berbagai amal. Suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasul, amal apakah yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Summa, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Hadirin, sumber segala masalah sebagai seorang Islam biasanya diawali dengan sholat yang bermasalah. Kalau sholat kita buruk, maka kita jauh dari pertolongan Allah dan kehidupan kita buruk. Hidup ini gampang dan susah bukan masalah persoalan. Persoalan seberat apapun, susah dan gampang itu cuma satu penyebabnya, Allah menolong atau tidak. Kalau persoalan pelik, Allah menolong jadi mudah. Persoalan sederhana, Allah tidak nolong jadi susah. Nah, gerbang pertolongan Allah adalah sholat. Kalau orang memperbaiki sholatnya, maka Allah memperbaiki urusannya. Oleh karena itu, kalau kita banyak masalah dalam hidup ini, kita harus ingat, ini masalah jadi banyak, jadi berat karena jauh dari pertolongan Allah. Maka yang pertama kita perbaiki adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sholat itu memiliki beberapa manfaat besar. Satu, sholat merupakan amalan yang sangat afdol. Dua, sholat itu adalah pencegah, rem dari perbuatan keji dan mungkar. Dan setiap perbuatan dosa kita akan mengundang petaka bagi kita sendiri. Kalau sholat kita buruk, remnya buruk. Kita akan menabrak atau akan tertabrak. Kalau sholat kita bagus, rem, pikiran terkendali, mulut terkendali, mata terkendali, syahwat terkendali, amarah terkendali. Siapapun di antara kita yang ada masalah dengan pengendalian diri, itu mesti karena sholatnya kurang bagus.
Tidak ada pezina kalau sholatnya bagus. Karena setiap akan berbuat zina, Allah akan menguatkan hatinya untuk menghindarinya. Tidak akan korupsi orang yang sholatnya bagus. Karena setiap akan mencuri, Allah akan tanamkan di hatinya rasa takut. Maka bagi saudara-saudara kita semua yang ingin bisa menjauhi maksiat, kekuatannya datang dari sholat. Sholat itu mencegah kita. Yang ketiga, sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, pembuka pertolongan Allah. Maka kalau orang susah menghadapi masalah, pasti bukan masalahnya. Nah, karena jauh dari pertolongan Allah. Kenapa jauh dari pertolongan Allah? Pasti kurang bagus sholatnya. Karena kalau sholat bagus, yakin itu diampuni, dirahmati, dicukupi, diberi rizki, diangkat derajat, disehatkan, ditunjuki dan dihapuskan dosanya. Yang keempat, fadilah sholat adalah pembersih. Karena sholat fardu itu seperti di depannya ada sungai yang kita mandi 5 kali sehari. Ini saya bersih. Yang bersih itu nyaman hadirin. Mulut kotor tidak nyaman, badan kotor tidak nyaman, pikiran kotor tidak nyaman, hati kotor pasti tidak nyaman, harta kotor hidupnya tidak nyaman. Tapi kalau bersih, Masya Allah, kita nyaman dengan bersih. Nah, sholat itu pembersih dari satu dosa ke dosa. Dari waktu sholat ke waktu sholat itu bersih. Kita seperti yang dicuci terus menerus dosanya. Hadirin, orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah, nyaman sekali hidup ini. Kalau kita nyaman, raut muka kita nyaman dilihat, tutur kata kita nyaman didengar, sikap kita nyaman disaksikan, dan orang akan betah bersama kita. Tapi kalau hati kita sudah tidak nyaman, wajah, tutur kata, perilaku sangat membuat orang lain tidak nyaman. Kenapa hati kita tidak nyaman? Karena kotor. Sholat juga adalah saat mustajabnya doa. Karena tidak ada orang saat paling dekat dengan Allah kecuali saat bersujud. Dan sujud-sujud yang paling sering adalah dilakukan pada waktu sholat. Makanya orang yang paling banyak sujud, minta tolonglah kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Karena sujud itu saat paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah zikir yang paling lengkap, paling komplit. Karena zikir dalam keadaan wudu, zikir dalam keadaan menghadap kiblat itu sholat. Ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada syahadat, ada salam, ada sholawat, komplit dalam sholat. Ada fatihah, ada ayat Quran, ada ruku, ada sujud, dan ada doa yang diapit oleh 2 sujud. Ampuni saya, Rabbik firli, warhamni, sayangi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, wajburni, cukupi saya, warfa'ni, angkat derajat, warzukni, limpahi dengan rezeki yang berkah, wahdini, tunjuki, wa'afini, sehatkan lahir batin, wa'fu'anni, maafkan, hapuskan semua jejak dosa dan aib. Jadi sholat hadirin. Harusnya hari-hari yang kita lalui itu adalah hari-hari menunggu waktu sholat. Kita bekerja menunggu waktu sholat. Kita belajar menunggu waktu sholat. Kita bermuamalah nunggu waktu sholat. Sholatlah yang sangat penting bagi kita. Bukankah kalau kita banyak sholat nanti kita jadi kurang produktif? Justru dengan sholat menjadi lebih efektif dan lebih produktif. Kalau sholat kita tenang, pikiran jernih, ide gagasan dikasih oleh Allah. Mungkin tanpa sholat kita mengerjakan 8 jam. Kalau sholat kita bagus, tolong oleh Allah tidak melakukan kesalahan, ditolong oleh Allah lebih lancar, lebih mudah, lebih menyenangkan. Mungkin tanpa sholat kita harus ulet gigih bernegosiasi, tapi dengan sholat yang baik, rapat dibuat ide yang cermat, gagasan yang cemerlang, dibuat orang dibalikan hatinya jadi mudah. Karena semua urusan ada di dalam genggaman Allah. Makanya hadirin, hati galau, ingat Allah, ambil wudu, sholat. Punya keinginan, ingat Allah yang menggenggam apapun yang kita inginkan, ambil wudu, sholat.
takut sesuatu, semua yang mencemaskan kita ada dalam kekuasaan Allah, ambil wudhu, sholat. Hati gelisah, risau, hanya Allah yang menenangkan hati, ambil wudhu, sholat. Hadirin sekalian, kita jarang menggunakan sholat sebagai andalan kita. Padahal di sanalah amal yang paling lengkap, sholat. Maka sholat jadi pembuka pertolongan Allah, penentram jiwa, pembersih dari segala dosa, mustajabnya doa. Sholatlah yang menjadi kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mari kita evaluasi sholat kita dan kita perbaiki. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa yang harus kita perbaiki? Satu, kita harus benar-benar mengevaluasi waktu sholat kita. Ke sekolah telat, anak pasti bermasalah. Ke kantor telat, bekerja bermasalah. Makan telat, perut bermasalah. Tidur telat, kesehatan bermasalah. Ibadah telat, itu sumber masalah kita. Makanya amal yang paling dicintai Allah lebih tinggi dari jihad fisabilillah, lebih tinggi dari berbakti ke orang tua adalah as-sholatu ala waqtiha. Pastikan hadirin, kita termasuk orang yang lebih siap menunggu waktu sholat. Nanti urusan kita dimudahkan Allah. Segala urusan ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mudahkan, jamin mudah. Banyak orang yang disiplin di kantor, disiplin apel, disiplin rapat, tapi kepada Allah tidak disiplin. Ini kesalahan. Bagus disiplin dengan makhluk, tapi Allah yang lebih berhak mendapatkan kedisiplinan kita. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah dan sholat adalah tiangnya. Evaluasi kedua, sholat kita ini paham atau tidak? Banyak di antara kita melakukan sholat tanpa kita paham arti bacaan sholat. Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang tidak kita pahami? Banyak kita sholat, tapi kita tidak mengerti aturan-aturan sholat. Ini sumber mengapa sholat kita bermasalah dan membuat kita tidak bisa menikmati sholat karena kita tidak mengerti. Maka solusinya belajarlah dari sekarang. Jangan malu untuk membeli buku, jangan malu untuk bertanya, ikut kursus agar sholat kita bisa kita pahami. Mustahil kita khusyuk tanpa memahami arti, makna bacaan sholat dan cara-cara sholat yang benar. 3, kita evaluasi jamaah atau tidak. Hadirin, harusnya jamaah. Satu sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Kita tidak akan kuat sholat duhur 27 kali, tapi sholat berjamaah seperti ini 27 kali lipat. Lelaki di masjid, kalau ingin lihat lelaki Islam, lihatlah sholat Jumat. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihatlah sholat subuh. Sholat Jumat lebih banyak dari sholat subuh, karena orang Islam sholat Jumat, lelaki Islam. Tetapi lelaki beriman, itu sholat subuh alat ukurnya. Tidak semua lelaki kuat ke masjid. Katanya perjalanan terjauh adalah ke masjid, perjalanan terberat. Ada yang lari pagi kuat 5 kilo, ada yang ke kampus kuat jalan, ada yang ke tempat kerja kuat, tapi ke rumah Allah tidak kuat. Ini masalah besar. Hadirin, kita datang ke rumah orang baik, dijamu, apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik. Kalau kita jauh dari masjid,
Itulah bagian dari masalah kita. Karena harusnya kita dengan masjid itu seperti ikan dengan air. Sangat nyaman, sangat betah. Kedekatan kita dengan Allah bisa diukur dari kedekatan kita dengan masjid diantaranya. Ada orang yang tidak betah sama sekali ke masjid. Itu yang membuat hidup kita gelisah, resah, mudah tergelincir, dililit-lilit masalah. Karena kita jauh dari pertolongan Allah. Sebabnya jauh dari rumah Allah. Mari hadirin, sholat isya jamaah pahalanya separuh malam. Dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah pahalanya separuh malam. Ulangi, sepanjang malam. Dianggap sholat terus menerus. Luar biasa. Kalau kita mati tengah malam dan kita biasa sholat jamaah, Masya Allah, dianggap, mudah-mudahan dianggap mati ketika sedang sholat. Datang hadirin, datang ke masjid. Allah takdirkan kita ada masjid yang dekat, besar seperti ini. Masya Allah. Kalau tidak sini cari masjid yang lain. Betapa banyaknya tempat yang sulit sekali datang ke masjid. Tidak ada, jauh. Tidak ada fasilitas memadai. Ada seorang mu'alaf di Jepang yang istiqomah sekali datang ke masjid. Dia gunakan kendaraan dia untuk menjemput orang-orang Islam ke masjid, padahal kapasitasnya hanya 6 orang, 7 dengan beliau. Subuh, isya pasti dia lakukan. Sudah menjadi tua, mau musim panas, dingin, salju, tetap dilakukan. Masya Allah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan, sangat mencintai masjid. Sholat jamaah di masjid, plus tambah perbanyak sholat sunnah hadirin. Makin banyak sholat sunnah, minimal 40 rakaat sehari semalam kita sholat. Fardu 17 TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ditambah 10 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, 10. Tambah lagi tahajud 11 rakaat, 38. Kalau mau ditambah duha 2 rakaat, 40. Kalau kita berusaha minimal 40 saja sujud sehari yang dituntunkan Rasulullah, lihat saja. Memperbaiki sholat, urusan kita akan baik dengan sendirinya. Demi Allah hadirin. Semua urusan kita ada dalam genggaman Allah. Urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan sekolah, urusan apapun, seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah nolong, wa yuridka bi khairin fala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.